Yang agak repot saya lihat dari pemerintahan Pak Jokowi 2 tahun ini, sepertinya dia bekerja saja tapi tanpa berpikir. Kebayang nggak sih Fahri Hamzah yang nyerang-nyerang Pak Jokowi, hari ini muji-muji Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah manusia biasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan ini kita kembali akan menonton video dari Bapak Anies Baswedan di mana dalam Selamat datang kembali di channel kami Abi Arsifa. Ketika kita membahas Bapak Anies Baswedan ini selalu menarik ya, baik dalam hal prestasi beliau maupun dalam hal jejak digital beliau yang kita kenal. Beliau selalu konsisten dan mempunyai integritas yang sangat tinggi. Nah, pada video kali ini Bapak Anies Baswedan kemudian berbicara soal prinsip, berbicara soal bagaimana seseorang agar menjaga integritasnya lebih baik. Tapi teman-teman semua, jangan kemana-mana, karena setelah Bapak Anies Baswedan ada video yang lebih menarik dari Bapak Fahri Hamzah. Nah, Bapak Fahri Hamzah ini kita kenal dulu ya. Dulu Bapak Fahri Hamzah ini sangat kritis dan selalu mengkritisi kebijakan Bapak Jokowi. Tapi sekarang ini Bapak Fahri Hamzah jauh dari konteks dan jauh dari prinsip-prinsip yang mana Bapak Anies Baswedan bicarakan. Teman-teman semua, bahkan dalam satu kesempatan ini Bapak Fahri Hamzah mengatakan, ya saya berharap sih Bapak Fahri Hamzah ini bercanda saat itu ya, karena pada saat diwawancarai Bapak Fahri Hamzah kemudian mengatakan bahwa alasan beliau dulu itu selalu mengkritik kebijakan pemerintah karena beliau ini menerima honor atau menerima gaji yang dibayar oleh rakyat, dan dia memposisikan diri sebagai wakil rakyat, sehingga inilah alasan kemudian beliau selalu mengkritik kebijakan Bapak Jokowi. Tetapi kata beliau, sekarang ini ya sudah tidak ada lagi. Bapak Fahri Hamzah sekarang ya kalau kita bandingkan dengan dulu ya bukan lagi anggota DPR. Makanya kata beliau tidak ada lagi guna-guna untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Teman-teman sepakatkah dengan pernyataan Fahri Hamzah? Kita saksikan sekarang. Dunia ini dirusak oleh satu dari dua jenis manusia. Yang pertama, itu yang bekerja saja tanpa berpikir, dan yang kedua, yang berpikir saja tanpa bekerja. Yang agak repot saya lihat dari pemerintahan Pak Jokowi 2 tahun ini, sepertinya dia bekerja saja tapi tanpa berpikir. Dan itulah yang menyebabkan kita nggak tahu sebetulnya pemerintah ini lagi ngapain. Ya, kita nggak tahu mesti ngapain gitu. Pertama-tama, bangsa itu kan perlu arah. Dari awal itu presiden punya kampanye, punya narasi. Narasinya itu harus dielaborasi. Loh, kalian mau menyandra diri? Bukan Pak Jokowi yang menyandra kalian menyandra diri. Kalian maling di departemen-departemen itu. Akhirnya tersandra di mata hukum. Loh, kok Pak Jokowi yang salah? Ini tolong dikoreksi. Barulah yang kita memandang Pak Jokowi as individual. Pak Jokowi adalah manusia biasa. Memang ada kesederhanaan yang dibaca oleh publik sebagai representasi dari masyarakat. Cara ngomongnya sederhana, pikirannya sederhana, ya kan? Apa-apa tuh pikirannya kerja aja, nggak diomongkan. Bagian dari kesederhanaan beliau yang oleh rakyat disetujui. Sampai menjelang beliau berakhir approval rate-nya 85%. Itu bukan rekayasa, itu bukan kaleng-kaleng, memang ada surveinya. Di dalam dan luar negeri surveinya kayak begitu. Khusus kepada tokoh nasional asal NTB, Pak Fahri Hamzah. Pak Fahri, coba dulu Pak Fahri dulu ya. Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar, tadi sudah negosiasi. Makanya kita datang ke Aman, baju semua sudah kuning-kuning. Sudah mensolidkan diri, bahkan ya harusnya tidak solid karena 10 partai ini sekarang di DPR ini. Kadang-kadang pemerintahnya nggak solid, tidak mau ikut pembahasan, lalu kemudian bertele-tele. Saya sebenarnya mengharap seperti lembaga seperti Formapi itu, harusnya Anda tuh di pihak DPR untuk ngawasi pemerintah. Karena uang tuh adanya di pemerintah semua. DPR-nya cuma 0, sekian persen uangnya. Pemerintah lah yang harus diawasi, bukan DPR gitu loh.
Namun ketika main ke istana, Bang Fahri sering tersenyum manis dan juga salaman dengan Pak Presiden. Jadi Bang Fahri sekarang ini sudah lebih dekat dengan pemerintah, masih suka sensasi, oportunis, atau kritiknya juga masih akan tetap jalan ini? Intinya saya nggak mau ngambil alih pekerjaannya anggota DPR. Mereka Maksudnya? kan yang terima gaji kan. Ya biar mereka aja yang kerja. Kita cari makan sendiri susah. Oh gitu. Jadi dulu suka kritik itu karena memang dapat duit, karena digaji. Oh, iya, digaji oleh rakyat untuk mengkritik pemerintah. Ya sekarang udah nggak ada gajinya, masa kritik terus? What? Sekarang Anda digaji untuk tidak kritik. Digaji untuk Nggak tidak ada yang kritik, gaji ya? yang jelas. Sekarang ini Anda digaji untuk tidak kritis lagi kepada pemerintah. Tidak ada gaji. Tidak ada gaji. Tidak ada gaji. Jadi ini benar-benar pilihan Anda untuk tidak terlalu kritis lagi. Oh iya, karena dulu beri tugas, disumpah, ya kan, oleh negara, dikasih gaji, dikasih hak imunitas, dikasih hak protokol, dipakai untuk melawan kekuatan eksekutif, karena eksekutif kuat sekali. Artinya sebetulnya pada saat itu ada sesuatu yang menurut pikiran Anda nggak layak dikritik, itu Anda akan Oh kritik. enggak, itu tugas. Karena tugas gitu ada kan, caranya. ya. Sekarang, Jadi begitu Anda diberikan imunitas misalnya ya, karena Anda diberi imunitas, Anda boleh hajar ini pemerintah ini semuanya, dan Anda tidak harus khawatir besok Anda diadukan dan Anda masuk penjara. Oke, tepuk tangan. Ini sudah mulai panas. Kamu kebayang gak sih Fadlizon, Fahri Hamzah yang nyerang-nyerang Pak Jokowi, hari ini muji-muji Pak Jokowi. Politik. Si Grace Napali yang jual-jual semua ke minoritas, ini partai yang bagus, yang bersih segala macam, anti Prabowo, sekarang muji-muji Prabowo. Kita lihat politik Indonesia banyak sekali masalah, dan hampir yang kira-kira normal-normal, pegang hati gitu ya, mau hati-hati juga, rasanya jarang mau masuk ke wilayah politik. Di kampus ya Mas Bimar, di kampus ini sama seperti Nuca tadi cerita, saya tanya Mbak mahasiswa, nanti selesai kuliah mau kemana? Rencananya bisnis Pak. Nggak berminat ke politik, wajahnya itu berubah. Melihat rektornya kayak you are so wrong. Jadi kok bisa rektornya tanya kok nggak ke politik gitu. Terus saya bilang, kenapa bisnis? Kenapa nggak mau politik? Politik itu kotor Pak. Jadi saya jawab balik, kalau bisnis bersih ya. Bersih atau kotor itu cara kita menjalani, bukan soal sektor. Sektor manapun bisa bersih dan kotor, tapi cara menjalaninya menunjukkan integritas yang kita miliki. That's the answer.